Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Halo anak-anak Bapak yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya. Jaga jarak, gunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Apa saja bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, dan bagaimana dampaknya bagi manusia dan alam itu sendiri? Mari simak video ini baik-baik, catat informasi penting di dalamnya, dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Benda mati atau komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Misalnya air, udara, cahaya, matahari, tanah, dan sebagainya. Nah, makhluk hidup atau komponen biotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari berbagai makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta organisme yang ada di lingkungan sekitar. Komponen abiotik dan komponen biotik ini saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, bahkan saling berkaitan. Jadi dalam lingkungan alam terdapat dua hubungan. Yang pertama, hubungan antara komponen biotik dengan komponen biotik lainnya. Dan yang kedua, hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, misalnya hubungan antara tanah dan tanaman. Tanah menjadi tempat tanaman untuk tumbuh, dan tanaman membuat tanah menjadi lebih subur dan memiliki persediaan air yang cukup karena tanaman membantu tanah untuk menahan dan menyimpan air. Sebagai salah satu bagian dari ekosistem, manusia tentunya mengalami interaksi dengan lingkungan alamnya. Manusia mempelajari peristiwa-peristiwa alam yang ada di lingkungannya agar dapat menguntungkan manusia dan tidak memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama hubungan manusia yang dapat memanfaatkan alam di sekitarnya. Dan yang kedua, hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Nah, hubungan manusia yang dapat memanfaatkan alam di sekitarnya, misalnya pemanfaatan cahaya matahari untuk menjemur, kemudian pemanfaatan aliran air untuk pembangkit listrik, dan masih banyak lagi. Sedangkan hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, misalnya para petani yang harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik dan subur. Kemudian ada para nelayan yang berlayar menyesuaikan cuaca agar terhindar dari bahaya. Meskipun banyak menguntungkan manusia, ternyata interaksi manusia dengan lingkungan alam banyak berdampak negatif bagi lingkungan alam. Misalnya, perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan, kegiatan penebangan pohon yang berlebihan, kegiatan tambang yang berlebihan, perusakan terumbu karang pada aktivitas penangkapan ikan, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Hal ini tentunya akan merusak alam. Nah, jika alam sudah rusak, akan berdampak juga kepada makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, makanya kita sering mengalami yang namanya banjir, tanah longsor, kekeringan, berkurangnya sumber daya alam, dan bencana-bencana lainnya. Tentunya hal tersebut disebabkan karena kerusakan alam. Oleh karena itu, kita manusia sebagai makhluk yang berakal tentunya harus lebih bijak dalam berinteraksi dengan alam. Jangan sampai merusak, tetapi harus dapat membuat alam lebih baik lagi. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga alam antara lain. Yang pertama, mengelola sampah dengan baik, misalnya dengan menerapkan program 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kemudian yang kedua, mengurangi pemakaian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, melakukan penghijauan. Nah, gampang ya cara-caranya.
kita juga sebagai para siswa itu kalian bisa melakukan berbagai cara sederhana, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Gampang ya? Nah, itulah tadi penjelasan tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan dampaknya. Sebelum Bapak akhiri, ada tugas nih untuk kalian. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian bisa paham dengan pelajaran kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo belajar online.